Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita. Di setiap saat selalu rahmat dan kasih sayang Allah kita nikmati dan mengalir tanpa kita sadari dan tanpa kita hitung-hitung. Ternyata rahmat dan kasih sayang Allah tak sedetik pun yang kita lalui tanpa adanya rahmat dan kasih sayang Allah. Maka oleh karena demikian, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita, nabi akhir zaman, nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, yang tujuannya adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama dengan beliau di dalam surganya Allah di yaumil qiyamah nahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan Ramadan yang ke-9 pada hari ini. Tentunya kita rasa gembira karena hingga hari yang ke-9 pada hari ini kita masih tetap antusias dan juga semangat dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini, baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan keistiqamahan ini selalu Allah berikan hingga akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa semua yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah sekitar tentang persoalan-persoalan yang sering ditanyakan pada bulan Ramadan, yaitu ada yang hukumnya terkadang memang sampai kepada membatalkan puasa, tetapi sebahagiannya hanya dihukumkan sebagai hukum makruh. Hukum makruh itu adalah berpahala meninggalkannya, tidak berdosa memperbuatnya. Kebalikan daripada makruh itulah sunnah, berpahala mengerjakannya. Kalau sunnah, berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Baik, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, kalau kita membaca kitab Sabilal Muhtadin, maka di sana banyak sekali persoalan-persoalan di sekitar Ramadan dijelaskan secara rinci dan sangat mudah kita pahami. Serta persoalan-persoalannya adalah persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Jika ada umpamanya kita ingin mengetahui apa hukumnya bagi seorang yang berpuasa, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, kebanyakan yang menjelaskan adalah makan dan minum. Sementara memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu hanya sebagian di kitab fikih yang dijelaskan. Maka perlu di sini kita sampaikan bahwa memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka itu artinya termasuk mulut, kemudian juga hidung, kemudian juga telinga, atau juga jalan muka dan jalan belakang. Kalau bahasa Arabnya kubul dan dubur. Maka batas-batasnya ada. Artinya boleh kita masukkan sesuatu ke dalamnya, tetapi tentu ada batasannya. Umpamanya, kita mulai dulu dari mulut lah umpamanya. Mulut, kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu belum membatalkan puasa. Apapun yang kita masukkan, apakah kita memasukkan makanan, atau ada ibu-ibu umpamanya yang memasak, kemudian tentu di rumah semuanya orang berpuasa. Maka mereka tentu ingin masakannya itu enak rasanya, sesuai bumbu-bumbunya, sesuai asinnya umpamanya. Maka ketika mereka memasak lalu
ingin mencicipi, bukan hanya mereka ya, bapak-bapak juga seperti itu. Ingin mencicipi bagaimana rasa daripada makanan ini. Ini mencicipi ini makruh hukumnya. Kalau umpamanya kita cicipi, kemudian kita rasakan, lalu kita buang sampai bersih. Ini namanya mencicipi. Kita cicipi rasanya apa sudah pas, jeruknya, pedasnya dan sebagainya, maka ini hukumnya makruh. Artinya lebih baik nggak usah dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tinggalkan kita berpahala. Nah, ada pun umpamanya bumbunya kurang asin atau sebagainya, nanti ketika berbuka puasa rasa, lalu kalau memang kurang ya boleh ditambahi di sana. Saya yakin ibu-ibu pasti dalam hal memasak mereka sudah pasti tahu takaran-takarannya. Berapa jeruknya, berapa cabenya, berapa asinnya. Mereka udah tahu. Jadi ini yang paling perlu diketahui ini oleh bapak-bapak. Tapi kalau kita masukkan, kita cicipi, itu tidak apa-apa. Puasanya tidak batal, tapi makruh hukumnya. Demikian juga umpamanya bersiwak atau menggosok gigi, ya. Menggosok gigi, kalau kita gosok gigi kita, selama bisa kita jamin bahwa tidak ada sesuatu yang masuk daripada gosokan gigi itu, apakah airnya atau odolnya dan sebagainya, itu boleh kita menggosok gigi di pagi hari sampai siang. Tapi tentu ini berat sekali, apalagi kalau kita menggosok gigi pakai odol ya. Kalau kita pakai odol, maka rasanya itu akan sulit terbuang. Kemudian nanti akan tertinggal rasanya itu tertelan. Nah, inilah yang menjadi problem. Maka oleh karena demikian, kalau ingin menggosok gigi, maka gosoklah sebelum terbit fajar. Gosok gigi setelah selesai sahur, gosok gigi. Lalu di pagi harinya nggak usah gosok gigi. Kalaupun mau gosok gigi, hanya ambil sikat gigi, kemudian gosok tanpa ada odol. Tapi jamin bahwa jangan ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Kalau masih di mulut itu tidak apa-apa. Bahkan sebelum tergelincir atau sebelum condong matahari ke arah barat, sedikit tanda masuknya waktu zuhur, itu masih boleh. Masih sunat hukumnya ya, berpahala. Tapi kalau sudah nanti condong, kalaupun kita lakukan, tidak batal puasa, tapi makruh hukumnya. Sudah makruh, lebih baik tinggalkan, tidak usah lagi. Nah, demikian juga umpamanya kalau air ludah. Ini jadi pertanyaan juga kan, karena banyak orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa meludah aja kerjanya, meludah depan orang, meludah di luar, meludah di mana-mana. Kadang risih kita melihat. Ini bagaimana hukumnya? Nah, kalau dia meludah, itu tidak mengapa selama dia tidak mengganggu orang lain atau membuat orang lain jorok atau membuat orang lain terkena dengan air ludahnya. Itu tidak mengapa, tetapi hukum menelan air ludah itu boleh. Air ludah kita telan itu boleh, ya. Selama air ludah itu belum keluar dari bibir kita. Atau sudah nempel dia di bibir ini sudah lama, lalu kita ambil, kita telan. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau dia masih di dalam, di mulut kita keluar itu ludahnya, itu telan tidak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Kecuali lagi ada seseorang yang mengumpulkan air ludahnya banyak, kumpulkannya dulu banyak di mulutnya, begitu air ludah sudah banyak terkumpul, lalu telannya, ini baru membatalkan puasa. Ini tidak boleh kalau itu yang dilakukan. Tapi kalau begitu ada telan, tidak apa-apa. Jadi daripada kita meludah-ludah, kita ludah orang, kadang di muka orang, kadang di depan orang, kadang kita naik kereta meludah sembarangan, orang kan merasa risih ya, merasa jijik melihat kita meludah dari kendaraan, sementara orang dari rumah masing-masing melihat, atau orang yang berkendara di belakang kita melihat. Ini kan menjadi tidak enak lagi perasaan yang di belakang, maka itu lebih baik ditinggalkan. Telan aja ludahnya, halal. Tidak membatalkan puasa. Itu bagian mulut ya, bagian mulut. Lalu kemudian, tapi kalau terlupa tadi itu tidak batal ya, terlupa, tersilap.
Nah, udah biasa meludah, tiba-tiba pengennya sih tidak meludah di depan orang, tapi tiba-tiba meludah, itu mungkin masih ada kemaafan. Lalu demikian juga dengan hidung ya. Hidung, nah, kalau kita berwuduk umpamanya, itu kan ada sunat wuduk. Sunat wuduk berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Nah, boleh, selama sebelum tergelincir matahari itu boleh. Tapi jangan sempat hidung kita merasa pedas. Kalau umpamanya kita pedas, begitu kita masukkan air ke hidung, lalu terasa pedas, nah ini udah nggak boleh lagi. Tapi kalau hanya sekedar gini-gini nggak apa-apa. Ya, masukkan air tuh berwuduk. Tapi sebaiknya jangan. Kalau masih pagi bolehlah. Sholat duha bawahnya atau sebelum tergelincir matahari silahkan. Kumur-kumur kemudian, tapi jaga jangan masuk ya. Demikian juga dengan telinga. Telinga kalau telinga kita terlalu gatal lalu kita ingin korek, maka koreklah dengan jari. Jangan dikorek dengan benda-benda kecil. Nah, apalagi ketembat gitu ya, itu enggak boleh, itu membatalkan puasa. Enggak boleh. Tapi kalau kita dengan jari, kelingking bawahnya, boleh kelingking, gosok-gosok aja, masukkan aja sekuat-kuatnya. Asal jangan sampai dipaksa masuk ya. Nah, itu boleh kelingking. Nah, masih silahkan. Jadi demikian juga dengan kalau kita umpamanya, ini maaf, ini bukan jorok ya, ini perkara masalah hukum. Bagaimana hukumnya kita cebok? Bagi laki-laki, kalau BAB bagaimana? Kalau buang air kecil tentu mudah bagi laki-laki. Ini perempuan umpamanya. Mohon maaf. Ini bukan jorok tapi ini hukum. Jangan diketawai. Kalau membersihkan lewat muka atau lewat belakang itu dengan perut jari, silahkan bersihkan terus. Jangan sempat jorok kita ya. Jangan sempat kita gara-gara kita takut batal puasa karena masukkan tangan, lalu tidak bersih, buang air cebok kita nggak bersih, BAB kita nggak bersih, BAK kita tidak bersih. Maka boleh dengan perut tangan ini, jangan dengan ujung ya. Bersihkanlah dengan perut tangan. Kalau perut tangan silahkan masukkan sampai bersih, gosok. Baik laki-laki ataupun ibu-ibu, ini tidak batal. Tapi kalau dimasukkan dengan ujung jari, ini baru buang air besar, sama aja sampai jarinya masuk, ini nggak boleh. Ini membatalkan puasa. Nah, lalu ada orang umpamanya, ini problem juga ketika mandi. Nah, ada orang yang di pinggir sungai atau di kolam renang atau di kolam-kolam, lalu dia ingin mandi, kemudian mandinya nih bagaimana? Sebaiknya mandi itu jangan menyelam. Kalau menyelam hukumnya makruh. Kalau tidak masuk, kalau dia bisa jamin bahwa dia menyelam tapi tidak masuk ke telinganya air, ke hidungnya, ke mulutnya, kemudian jalan muka, jalan belakang, dan jaminnya tidak masuk, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena ditakuti masuk itu air. Tidak mungkin dia sanggup menahan. Bagaimana menahan? Mulut ditahan ya, kemudian hidung, kemudian bawah lagi, bagaimana menahannya? Maka hindari saja, makruh. Berpahala kita untuk tidak menyelam ya. Ambil aja air pakai gayung, pokoknya walaupun kita ya minimal kita ginilah kita siram-siram pakai gayung. Jadi ini boleh. Kalau mandi hati-hati. Kalaupun umpamanya dia masuk tapi tidak disengaja, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menyelam itu namanya sengaja menyelam. Tapi kalau kita mandi atau pakai shower gitu ya, atau pakai pancuran gitu, mandi tiba-tiba masuk tak sengaja, itu tak batal puasanya. Itu boleh. Itu persoalan-persoalan yang sering ditanyakan. Lalu ada juga yang kadang menanyakan begini, bagaimana Bang hukumnya kalau junub sampai siang hari? Umpamanya gini ya, ini kita bukan jorok. Ini mohon maaf sekali lagi, ada suami istri itu bergaul pada malam hari, kemudian tertidur. Begitu tidur dia tak bangun, sahur nggak bangun dia, begitu tertidur, begitu bangun, pokoknya udah siang. Nah,
Bagaimana posisi puasanya? Puasanya sah, silahkan mandi. Tapi tentu di sini sudah ada dosa-dosa yang dapat ya. Puasanya sah, tapi sholat subuhnya udah tinggal. Harus dikada, wajib dikada itu. Kada sholat subuh, kemudian puasa dilanjutkan ya. Sah puasanya, enggak apa-apa, silahkan. Kalau dia tertidur setelah bergaul dengan istri. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya siang hari Ramadan dia bermain-main dengan istrinya? Suami dan istrinya bercanda, bergurau-gurau, saling cium, saling sentuh. Yang kemungkinan dalam itu akan menimbulkan syahwat. Nah, apabila menimbulkan syahwat, nah inilah harus hati-hati. Jangan sempat dilakukan hal seperti itu dan sampai menimbulkan syahwat. Apabila dalam hal itu dilakukannya, kemudian keluar spermanya seorang laki-laki, walaupun dia belum berhubungan tuh udah batal puasanya, ya. Tapi kalau tidak sampai keluar spermanya, dia hanya bergurau-gurau, kemudian nafsunya atau keinginannya membuncak, maka ini hukumnya makruh hukumnya. Makanya jangan dekat-dekati istri kalau pas lagi siang bulan Ramadan. Dekati nanti malam, kan nggak lama, nanti malam bisa kok. Nah, ini persoalan-persoalan yang sering kadang ditanyakan oleh orang-orang yang berpuasa. Lalu kemudian umpamanya ada lagi berbekam, umpamanya ya, berbekam, kalau bisa jangan. Ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang boleh, ada yang makruh ya. Berbekam, mengeluarkan darah dari badan, itu sebaiknya jangan. Tapi kalaupun umpamanya terlalu perlu ya silahkan, puasanya tidak batal. Demikian juga umpamanya suntik juga tidak batal puasa ya, kalau mau suntik. Tapi kalau impus sampai dia membuat dia kenyang, tak lapar lagi, nah ini udah berbeda lagi pendapat. Mayoritas ulama katakan nih jangan, nih batal ya. Apalagi kalau dia impus sakit pun namanya, itu lebih baik dia berbuka. Karena kalau orang sakit tuh kalau dipaksakannya puasa itu lebih besar pahalanya. Dia lebih afdal, dia nggak usah berpuasa karena dia dibolehkan ya. Ada keringanan diberikan Allah, lalu tidak kita perbuat keringanan itu, maka lebih baik dikerjakan. Umpamanya dia sakit, sangat sulit dia mengerjakan puasa, tapi dipaksakannya sehingga dia semakin tersiksa, maka ini lebih baik ya berbuka puasa. Nah, maka demikian juga dengan orang impus ya. Kalau impus ya udah, berarti sakitnya tentu bukan sakit biasa, itu berbuka saja, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun umpamanya kita meninggal dunia, nah ini mohon maaf, kalau ada orang yang sakit lalu dia meninggal dunia, itu puasanya tak masalah. Tidak ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali penyakit yang sudah kronis, yang sudah menahun-nahun, yang tidak mungkin lagi sembuh, ini baru bayar fidyah. Atau orang tua yang sudah tua renta lalu tidak puasa, maka ini perlu bayar fidyah. Tapi kalau orang-orang sehat, sakit dia, kemungkinan masih sehat dia yang ke depannya, tapi tiba-tiba takdir Allah lain ya, tiba-tiba dia meninggal dunia, ini tidak masalah. Lalu kadang-kadang ada juga yang ditanyakan, umpamanya begini ya, ini tadi makruh hukumnya kalau kita bersugi, umpamanya kalau sudah udah tergelincir matahari, kita makruh bersugi. Lalu jika ada seseorang yang makruh bersugi, lalu kita sugikan, kita gosokkan giginya, ini haram bagi orang yang melakukannya. Ada yang makruh bagi dia melakukan hal itu, tetapi kalau dia sendiri yang melakukan hukumnya makruh. Tapi kalau orang lain yang melakukan kepada dia, yang makruh itu tadi, itu haram bagi yang melakukan itu. Karena dia lebih baik, seseorang itu kan lebih baik dia mendapatkan pahala meninggalkan makruh itu. Sementara datang kita
kita buangkan keuntungan dia mendapatkan pahala dari yang meninggalkan yang makruh. Nah, lalu kita yang melakukan itulah yang yang mendapatkan haram. Contoh gini pokoknya. Seorang apa tadi? Pokoknya gini, seorang istri dia sebenarnya tidak mau dia untuk disentuh-sentuh oleh suaminya. Tapi datang suaminya sentuh-sentuh. Tentu istrinya segan menolaknya kan. Nah, jadi ini harus hati-hati juga. Kalau makruh memang hukumnya kepada istri melakukan hal itu, lalu kita buat dia hilang makruh itu gara-gara kita sehingga pahala makruhnya hilang, maka ini bisa dikategorikan sebagai haram kepada orang yang melakukan. Nah, jadi demikianlah hal-hal yang sering terjadi kepada kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi saya rasa untuk penyampaian kali ini mudah-mudahan ada manfaat dan faedah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.